Adakah orang yang tidak pergi haji tetapi dia bisa mengimplementasikan simbol-simbol haji? Mungkin ada. Menurut saya itu lebih keren daripada yang bolak-balik ke sana tetapi tidak mengerti. Nah, yang lebih keren lagi tentu saja pergi ke sana, mengerti semuanya dan implementasikan ke dalam hidup. Tetapi yang pergi ke sana berulang kali tetapi tidak mengerti apa yang harus dilakukan di sini, menurut saya malah justru lebih keren yang tidak pergi ke sana tetapi dia menjalani semua ritual itu dalam kehidupannya di sini. Jadi jangan kecil hati kalau kuota haji menjadi sulit. Jangan kecil hati kalau masa tunggu haji menjadi berat. Karena sesungguhnya semua simbol-simbol yang di sana bisa kita lakukan di sini saat ini sekarang. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Agama itu bukan hanya ritual. Ritual dalam agama bukanlah tujuan. Tujuan yang sebenarnya dari agama adalah perubahan perilaku. Nabi Muhammad sendiri menyatakan diri bahwa beliau itu diutus ke semesta ini bukan untuk mengajarkan berbagai ritual, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Saya mempelajari tradisi-tradisi agama yang lain, ternyata hampir sama bahwa tujuan beragamanya mereka itu adalah satu, yaitu merubah perilaku. Jadi kalau dirangkum dari semua tradisi agama, tujuan beragama itu ya setidak-tidaknya secara global ada 3. Yang pertama adalah mengurangi kejahatan. Yang kedua adalah memperbanyak atau menambah kebajikan. Dan yang ketiga adalah belajar untuk mengubah pola pikir. Karena sumber dari kebahagiaan dan ketidakbahagiaan adanya di dalam pikiran. Sebetulnya garis besar semua agama di dunia ini ya berfokus pada 3 hal itu. Mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, dan belajar untuk menciptakan kesucian pikiran agar pikiran tidak ternoda sehingga setiap ruang dan waktu kita selalu merasa kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan di luar, bahagia itu di dalam diri. Dan sumber utama kebahagiaan adalah pola pikir. Karena pola pikirlah yang telah menciptakan berbagai harapan. Dan harapan-harapan itulah yang suka menghancurkan kebahagiaan. Sudah terbukti dan berulang kali saya sampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, sumber ketidakbahagiaan kita adalah harapan-harapan kita. Jadi kalau orang lain melakukan tindakan yang kita tidak suka dan kemudian kita tidak bahagia, sebetulnya ketidakbahagiaan bukan akibat orang lain melakukan tindakan yang kita tidak suka, tetapi harapan kita pada orang lain. Karena ingin orang lain itu selalu melakukan tindakan yang kita suka. Jadi sumber utamanya sebetulnya bukan tindakannya, tetapi adalah harapan kita sendiri. Saya sakit hati karena saya dibohongi. Tuh. Karena kita punya harapan agar orang lain jangan berbohong.
Kan sebetulnya sakit hati karena dibohongi, bukan karena orang yang berbohong itu penyebab kita sakit hati. Karena kita punya harapan agar orang lain tidak berbohong. Saat orang lain berbohong, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita sakit hati. Silakan tunjukkan pada saya, apa sumber kebahagiaan, sumber ketidakbahagiaan yang berasal dari orang lain? Gak ada. Tidak ada ketidakbahagiaan yang ditimbulkan oleh sesuatu yang di luar diri. Semua ketidakbahagiaan adalah diciptakan oleh diri kita sendiri. Pencipta ketidakbahagiaan atau pencipta kebahagiaan adalah pikiran kita sendiri. Hampir semua orang, ya, kalau ditanya apakah Anda ingin bahagia, semua selalu mengatakan saya ingin bahagia. Dan lucunya bahagia itu sering dikaitkan dengan senang. Padahal senang dan bahagia dua hal yang berbeda. Senang itu mendapatkan, senang itu berhubungan dengan indrawi, senang itu berhubungan dengan segala hal yang kita ingin, sedangkan kebahagiaan sangat berbeda. Karena kebahagiaan itu sebetulnya adalah selesainya kita dengan diri kita sendiri, saat dimana pikiran kita sudah tidak tercela lagi. Jadi oleh karena itu, setelah saya belajar semua tradisi agama, ternyata semua agama itu tujuan akhirnya ya tiga tadi itu. Mengurangi kejahatan, karena kejahatan itu tidak pernah bisa dihilangkan. Yang bisa itu dikurangi. Sejak zaman para nabi, para rasul, kan yang abadi itu cuma tiga. Satu kejahatan, dua kebaikan, tiga waktu. Itu yang abadi. Jadi sampai nanti suatu saat kejahatan dan kebaikan itu akan tetap ada. Karena tidak ada kejahatan kalau tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan kalau tidak ada kejahatan. Hilang salah satunya, hilang dua-duanya. Makanya yang abadi di semesta ini adalah kebaikan, kejahatan, dan waktu. Ini pahami. Jadi sehebat-hebatnya orang, ya, berdakwah tidak akan pernah bisa menghilangkan kejahatan. Yang bisa dilakukan hanya mengurangi kejahatan. Makanya gunakan kata yang tepat kalau bicara. Dan yang kedua, menambah kebajikan. Kapan kita menambah kebajikan? Kalau kebajikannya sudah ada. Yang belum ada, tentu saja bukan menambah. Kita dikatakan menambah mobil kalau mobil kita sudah ada. Kalau baru beli, nah itu namanya bukan nambah. Jadi menambah kebajikan itu artinya kebajikan kita dari hari ke hari terus bertambah. Bukan baru membuat kebajikan bertambah. Nah, kenapa harus ada yang ketiga? Karena yang ketiga ini adalah penyempurnanya. Memiliki pola pikir yang tidak tercela itu penyempurnanya. Karena apa? Seandainya kita hari ini memiliki peluang membuat kebajikan, kalau pola pikir kita itu masih tercela, bisa jadi kebajikan itu malah dihancurkan kebahagiaannya oleh pikiran kita sendiri. Contoh, misalnya tadi pagi itu, pada saat kita mau nyebrang, ada orang lain yang kesulitan nyebrang. Kemudian kita terketuk hati kita, yuk kita seberangkan biar sama-sama. Padahal kita juga mau nyebrang, cuman karena kita biasa, orang lain ada dari kampung tidak biasa dengan kendaraan yang semacam itu. Nah kemudian ada tergerak, saya ingin menolong, itu kebajikan. Sudah diseberangkan, sudah dilakukan kebajikan itu. Begitu sampai diseberangkan, seumpama orang itu lupa berterima kasih pada kita.
Karena kita punya harapan orang itu berterima kasih pada kita, saat dia lupa berterima kasih, selesai melakukan kebajikan, kita hancurkan kebajikan kita sendiri oleh harapan kita. Lalu kita mengatakan, gak tahu diri. Emang gak punya mulut? Marah-marah. Gak tahu diri, emang gak punya mulut. Emang gak punya perasaan. Karena kita punya harapan, setiap kita melakukan kebajikan, orang lain harus berterima kasih kepada kita. Kebajikan kita dihancurkan oleh pikiran kita sendiri, karena pikiran kita masih tercela. Padahal waktunya sudah berbeda. 1 menit yang lalu kita berbuat kebajikan, dengan saat kita sudah sampai di seberang jalan, sudah waktu yang berbeda. Kebajikan sudah dilakukan, jangan dihancurkan. Masa lalu itu. Karena kita tidak berfokus pada saat ini, maka saat ini menjadi kecewa. Karena kita berpikir masa lalu. Saya sudah berbuat kebajikan, kok orang itu tidak ada ucapan terima kasihnya. Gagal berbuat kebajikan. Ini karena yang ketiga belum kita miliki. Yuk ya, kita perhatikan, hampir semua dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin kita sudah melakukan kebajikan, mungkin sudah mengurangi kejahatan, tetapi karena yang ketiga ini belum selesai, akibatnya semua itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Betul nggak? Ya. Ada tamu mau datang, Bunda sudah masak. Pagi-pagi sudah ke pasar, sudah beli makanan, sudah masak. Tiba-tiba tamu yang mau datang kemudian tidak jadi datang karena dia harus mengantar saudaranya ke rumah sakit. Kecewa enggak? Nah, kenapa kecewa? Padahal kan kebajikannya sudah dilakukan. Ke pasar sudah, masak sudah. Karena kita punya harapan agar orang itu ya seperti yang kita mau, begitu harapan tidak sesuai kenyataan, kebajikan yang kita lakukan dari pagi sampai siang itu dihancurkan oleh kita sendiri. Di sini ya, di sini pentingnya kita belajar agama. Jadi agama itu sebetulnya 3 saja secara global. 1, mengurangi kejahatan. Apa sih kejahatan itu? Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita tidak tenang, itu kejahatan. Segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita tidak tenang, itu kejahatan. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita berkhianat kepada diri sejati kita. Pengkhianatan pada diri sejati sekecil apapun itu kejahatan. Kurangi itu. Lah kenapa saya bilang kurangi? Karena kejahatan itu selalu ada. Makanya agama itu alat pertahanan diri sebetulnya untuk yang melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Ulangi ya. Agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Karena tidak ada orang lain yang bisa berbuat jahat pada kita kalau kita tidak mengizinkannya. Sekali lagi, tidak ada orang lain yang bisa berbuat jahat kepada kita kalau kita tidak mengizinkannya. Kita dibohongi orang, apakah orang jahat? Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Nah, kita menjadi terganggu dengan bohongnya orang karena kita punya harapan pada orang. Bukankah yang jahat kita? Yang menghancurkan kebahagiaan kita bukan orang bohong. Kita sendiri punya harapan terhadap orang agar orang tidak bohong. Memangnya kita punya kendali untuk mengendalikan orang? Kan gak bisa. Bahkan orang terdekat dengan kita pun, yang namanya pasangan hidup kita, kita tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa kita kendalikan cuma diri kita sendiri. Lah kita ini sering ewuh pakewu, ingin mendalikan orang lain agar seperti yang kita mau. Disitulah penderitaan kita. Nah cuma kalau tidak dijelaskan seperti ini, kadang-kadang kita nggak ngerti-ngerti. Karena sudah terbiasa dari kecil bahwa kebahagiaan itu selalu digantungkan pada yang di luar diri kita.
Jadi ketika saya mengajak untuk ke dalam, sulitnya setengah mati. Yuk ke dalam, yuk ke dalam. Ke dalam artinya berfokus pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita sakit hati jangan keluar ke dalam. Kenapa saya sakit hati? Oh karena keinginan saya. Oh karena harapan-harapan saya. Oh karena pikiran saya. Oh karena pola pikir saya. Ubah pola pikir kita. Nah kita itu selalu ingin mengubah orang. Itu kelirunya kita. Itu kebodohan kita. Padahal mengubah orang itu tidak gampang. Karena orang punya kebebasannya sendiri. Tetapi mengubah diri kita itu yang gampang. Karena kita punya kendali pada diri kita sendiri. Paham? Oke. Jadi kalau kita sudah tahu, ini yang harus saya lakukan dalam beragama. Satu, mengurangi kejahatan. Yang kedua, menambah kebaikan. Menambah ya. Bukan berbuat kebaikan, menambah. Dan yang ketiga, menyempurnakan pola pikir agar kita memiliki pola pikir yang suci dan tidak tercela. Sehingga tidak mudah pola pikir kita menghancurkan diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Makanya agama urusannya dengan diri kita. Agama antara kita dengan diri kita, bukan antara diri kita dengan orang lain. Tidak ada yang punya definisi agama dimanapun kecuali bangsa Nusantara. Agama adalah latihan dasar menempa diri agar terbentuk tata krama dan kehalusan budi nurani untuk membangun akhlak yang terpuji, ya, dan berbudi pekerti luhur. Itu definisi agama. Jadi agama itu latihan dasar menempa diri. Kita beragama terlalu fokus pada ritual. Jadi agama itu sibuk dengan ritual. Sementara ritual yang kita lakukan pun tidak membangun kesadaran baru. Paham sampai sini? Nah, kita ambil salah satu contoh. Bagi para sahabat yang kemarin sudah haji, atau tahun lalu sudah haji, atau tahun yang lalu lagi sudah haji, atau yang nanti akan berhaji, saya ingin kasih tahu bahwa sesungguhnya setelah kita melaksanakan ritual-ritual haji, belum selesai haji kita. Jadi ritual haji yang dilakukan di sana itu ibarat latihannya. Nah kalau yang namanya latihan tentu saja harus ikut berkompetisi. Tidak pernah ada juara lahir dari sebuah latihan. Karena juara itu baru akan bisa dinobatkan yang dilahirkan dari proses kompetisi. Jadi ya latihannya di sana. Beberapa hari saja. Tetapi sepulang dari sana, apa yang bisa kita pahami di sana, simbol-simbol apa yang kita mengerti di sana, bawa ke sini dipraktekkan. Oleh karena itu, sepanjang kita di sana beberapa hari, kita tidak bisa mengukur haji kita mabrur atau tidak mabrur. Mabrurnya haji setelah beberapa hari di sini. Kalau ada perubahan perilaku setelah itu yang disebut dengan mabrur. Kalau tidak ada perubahan perilaku setelah itu, hanya sibuk dengan ritualnya, sulit untuk bisa mengukur apakah dia mabrur atau tidak mabrur. Nah oleh karena itu apa haji mabrur? Haji mabrur adalah setelah seseorang itu melaksanakan ritual haji di sana, dia mengerti yang harus dia lakukan di sini, dia praktekkan simbol-simbol di sini, dan kemudian dia mengalami perubahan perilaku, disitulah kelihatan mabrur atau tidak mabrur. Jadi siapapun yang baru turun dari pesawat di Cengkareng belum bisa diukur hajinya mabrur atau tidak mabrur. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah itu perhatikan perilakunya berubah atau tidak. Paham maksud saya? Baik. Nah ini persoalan penting nih, karena kalau tidak dikasih tahu kadang-kadang kita tidak tahu. Dikiranya setelah selesai ritual selesai.
Nabi Muhammad sendiri mengatakan as-sholatu mi'rajil mu'minin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Artinya kalau kita sudah sholat ada kewajiban berikutnya. Apa itu? Meniti ke dalam diri. Membaca simbol-simbol dan gerakan-gerakan sholat untuk diimplementasikan dalam proses meniti ke dalam diri. Ada kitab yang sangat bagus di pesantren, namanya Mi'raj As-Salikin. Yang menulis kitab itu namanya Imam Al-Ghazali. Apa isinya kitab Mi'raj As-Salikin? Itu kitab yang isinya adalah membimbing kita untuk berhasil meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati. Itu Mi'raj As-Salikin. Saya nggak tahu di pesantren ini masih dibahas atau tidak. Karena saya dulu waktu di pesantren, saya senang sekali dengan kajian Mi'raj As-Salikin ini. Isinya itu adalah proses meniti ke dalam diri. Puncaknya apa? Menemukan pikiran yang suci, yang tidak tercela. Seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kita tidak mungkin bisa mengenali jati diri kita kalau kita belum bisa menemukan sumber-sumber ketidakbahagiaan kita. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Jadi oleh karena itu ya, ketika seseorang haji, dia harus tahu apa sih tujuan haji. Apa sesungguhnya haji itu? Nah, makanya ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Haji itu tingkatannya ada 4. Haji syariat yaitu ritual. Haji thariqat berarti seluruh ritual itu jadi jalan. Karena thorik itu jalan. Jalan untuk memperbaiki diri. Ada haji hakikat. Dia mengerti seluruh simbol-simbol itu diekstrapolasi ke dalam hidup. Itu hakikat. Yang puncaknya tertinggi adalah haji ma'rifat. Kenal jati dirinya sendiri. Nah, apakah semua orang yang haji sampai ke tingkatan itu? Ya saya juga tidak tahu. Karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan sekarang bisa menjadi sebuah indikator atau ukuran. Adakah orang yang tidak pergi haji tetapi dia bisa mengimplementasikan simbol-simbol haji? Mungkin ada. Menurut saya itu lebih keren daripada yang bolak-balik ke sana tetapi tidak mengerti. Nah, yang lebih keren lagi tentu saja pergi ke sana, mengerti semuanya dan implementasikan ke dalam hidup. Tetapi yang pergi ke sana berulang kali tetapi tidak mengerti apa yang harus dilakukan di sini, menurut saya malah justru lebih keren yang tidak pergi ke sana tetapi dia menjalani semua ritual itu dalam kehidupannya di sini. Jadi jangan kecil hati kalau kuota haji menjadi sulit. Jangan kecil hati kalau masa tunggu haji menjadi berat. Karena sesungguhnya semua simbol-simbol yang di sana bisa kita lakukan di sini saat ini sekarang. Bagaimana caranya? Ini yang akan saya sampaikan. Makanya saya hari ini akan berbicara sebuah judul yang tiba-tiba datang di otak saya. Judulnya adalah berhaji sepulang haji. Mungkin bingung kan? Kok harus berhaji lagi sepulang haji? Bukannya saya sudah selesai haji? Gak tahu itu pokoknya kemarin tiba-tiba ada gitu suka gitu datang di intuisi saya. Jadi kalau saya ditanya judulnya besok apa, kadang-kadang saya juga gak bisa jawab. Tapi kalau gak ditanya malah datang. Tiba-tiba aja meluncur judul itu, berhaji sepulang haji. Dan judul itu pasti orsinil, belum ada judul itu. Saya yakinkan, tidak usah searching. Pasti orsinil, karena apa? Karena datang dari yang maha intuisi. Itu datangnya begitu. Datangnya sekali. Tidak berulang-ulang. Apa maknanya berhaji sepulang haji? Sepulang haji yang syar'i, yang ritual belum selesai. Maka kita harus berhaji. Di mana? Di sini sekarang. Nah, gimana caranya berhaji di sini? Ya tentu saja bukan bikin Ka'bah baru di sini. Ka'bahnya sudah selesai di sana. Muternya sudah selesai di sana. Tinggal sekarang bagaimana menerjemahkan semua yang di sana ke sini. Paham tujuan saya? Oke. Makanya perintah haji di Quran jelas sekali. Ada di Quran surat Al-Hajj ayat surat ke-22 ayat 27. Ini angkanya keren sekali.
Surat ke-22 ayat 27 kok keren. Karena 27 ini kan ada hubungannya dengan ya hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Saya menangkap ya setiap ayat, setiap surat di Quran itu ada simbol-simbol matematikanya sebetulnya kalau kita tahu. Itu hebatnya Quran. Ini ayatnya nomor 27. Keren banget. Karena 27 itu ada hubungannya dengan sholat berjamaah. Betul? 27 itu ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Ini kok 27 juga. Jangan-jangan ada hubungan dengan itu. Betul. Karena sesungguhnya jamaah itu bukan antara kita dengan orang sebetulnya. Hakikatnya jamaah nanti kita dengan Allah. Jadi kalau kita selalu manunggal bersama dia, merasakan kehadiran dia setiap ruang dan waktu, itu yang luar biasa, itu jamaah yang luar biasa. Oke, baik kita lihat. Nah ayat ini menyatakan wa'adin finnas. Perhatikan, serulah manusia. Siapa yang diseru? Manusia. Untuk apa? Bil haj, untuk berhaji. Jadi jelas dari ayat ini haji itu untuk seluruh manusia. Ulangi, haji itu untuk seluruh manusia. Siapapun itu, apapun keyakinannya harus berhaji. Makanya haji itu bahasa Indonesia adalah berkunjung. Berkunjung kemana? Secara syar'i ya tentu saja berkunjung ke Ka'bah, berkunjung ke Mekah. Tetapi secara hakikat rumah Allah yang sebenarnya ada pada diri setiap manusia. Makanya Allah sendiri yang mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Dan setiap manusia pasti punya kalbu. Artinya setiap manusia punya kesempatan untuk meniti ke dalam diri. Karena yang pergi ke Makkah sana kan dibatasi. Satu, hanya yang beragama tertentu. Dua, kuotanya juga tertentu. Tiga, waktu tunggunya juga tertentu. Kan tidak sebebas itu. Betul nggak? Yang agama tertentu pun tidak bisa pergi ke sana kalau nggak punya uang. Yang punya uang pun tidak bisa pergi ke sana kalau tidak ada kuotanya. Ngerti maksud saya? Jadi banyak keterbatasan. Tetapi haji yang hakikat tidak ada keterbatasan. Siapapun bisa melakukan perjalanan ke dalam diri, apapun keyakinannya. Jadi jelas di sini seruannya untuk siapa? Untuk manusia. Pertanyaannya, kalau ayat ini mengatakan serulah manusia untuk berhaji, berarti ada dua objek. Satu ada yang menyeru, yang kedua ada yang diseru. Siapa yang menyeru? Tentu saja yang menyeru adalah orang yang sudah berhaji. Yang diseru adalah orang yang ingin berhaji. Nah, haji itu ya berkunjung ke Baitullah untuk apa? Untuk mengenal jati diri kita sendiri. Siapa yang boleh menyeru? Yang sudah haji. Siapa yang diseru? Yang belum haji. Gitu. Siapa yang diseru? Nas, manusia. Nah di ayat lain Allah mengatakan walillahi 'alan nas hijjul bait. Wajib setiap nas berkunjung ke rumah Tuhan. Bahkan di ayat itu dikatakan rumah Tuhan yang mana? Bakah al-mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Tempat tersembunyi yang diberkahi itu adalah bahasa lain dari kolbu. Jadi saya bukan anti terhadap haji yang itu. Punya uang ya ke sana. Karena sebagai umat beragama jalankan syariatnya. Tetapi tidak berhenti di situ. Jalankan torikatnya. Jalankan hakikatnya. Jalankan ma'rifatnya. Keren itu. Makanya kenapa simbol Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu dengan buraq. Pernah lihat buraq? Buraq itu disimbolkan oleh para ahli sastra itu dengan kuda yang badannya sangat kekar luar biasa, kakinya 4. Bahkan orang-orang yang hebat cara menggambar kakinya pun tidak sembarangan. Ada kaki yang nampak, ada kaki yang tersembunyi, ada kaki yang terhalangi. Tidak sekedar 4, tidak begitu.
Nah kalau orang yang tidak punya ketajaman melihat gambar, lihat gambar buruk, ya sudah saja kakinya ditanya berapa tuh? 4. Perhatikan, yang 4 itu yang mana? Kaki kiri yang depan sebelah mana? Kaki kanan yang depan di mana? Kaki kiri yang belakang di mana? Kaki kanan yang di mana? Itu beda-beda posisinya. Ada yang terhalang oleh kaki yang lain. Karena apa? Yang 4 itu melambangkan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah kaki kiri yang depan terlihat di gambar itu syariat. Kaki kiri yang depan tetapi terhalang sedikit, itu thariqat. Kaki kanan yang belakang yang terhalang, itu hakikat. Nah kaki kiri yang belakang yang nampak jelas, itulah ma'rifat. Jadi sebenarnya ada maknanya. Karena kalau kita mau menuju puncak kesadaran tertinggi yang namanya Sidra Al-Muntaha, kaki kita harus 4 pijakan kita. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Pijakannya harus kuat. Kalau pijakannya kuat, terbangnya kenceng. Makanya kuda ini aneh, ada sayapnya. Sayap itu melambangkan kecepatan. Sebetulnya manusia itu punya sayap untuk bisa menembus sempadan langit dan bumi. Untuk bisa memasuki alam-alam yang tinggi. Itu sayap. Lalu ada ekornya. Luar biasa. Ekor juga agak sembarang. Karena apa? Ekor itu artinya akan diekori. Karena kalau hari ini kita jadi orang beriman, anak cucu kita akan mengikuti kita dalam keadaan iman. Itu kata Quran surat At-Tur ayat 21. Lalu si buruk itu apa? Nah, kepalanya itu setengah ke sini manusia. Jadi tubuhnya binatang tapi dari sini ke atas manusia. Simbol apa itu? Karena manusia itu sesungguhnya cuma dari sini ke atas. Dari sini ke bawah kita itu sama dengan binatang. Hanya untuk makan dan reproduksi. Berkembang biak. Nah kalau dari sini ke atas juga sama dengan binatang, utuh kebinatangan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Disebutnya ulaika kal an'am. Jadi kalau ingin disebut manusia, tentu saja yang membedakan Anda dengan binatang adalah dari leher ke atas. Tunjukkan dong kemanusiaanmu. Ngerti nggak? Karena sesungguhnya ya, intisari dari manusia adalah kemanusiaannya. Makanya Pancasila kedua bukan cerita manusia, cerita kemanusiaan. Beda manusia dengan kemanusiaan. Manusia belum tentu punya sifat dan nilai kemanusiaan. Banyak manusia malah justru sifatnya adalah menunjukkan kebinatangan. Nah kalau Anda merasa manusia, tunjukkan dong nilai kemanusiaan Anda. Nilai kemanusiaan manusia itu adalah keilahian Tuhan. Disitulah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sabbar sampai As-Sobur. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus ya, sampai As-Sobur. Di situ adanya. Itulah nilai kemanusiaan. Paham sampai di sini? Nah, ulangi lagi. Serulah manusia untuk berhaji. Nah kemudian di ayat ini dikatakan yatuka rijalan. Tahu rijal? Rijal itu laki-laki. Laki-laki itu lambang dari rohani. Karena haji adalah perjalanan spiritual. Haji adalah perjalanan rohani. Tapi kebanyakan orang berhaji hanya perjalanan jasmani. Sibuk dengan uang. Sibuk dengan makanan. Sibuk dengan bekal. Sibuk dengan oleh-oleh. Bagus gak itu? Ya tentu saja itu tidak buruk. Tetapi jangan lupa haji itu adalah perjalanan rohani. Perjalanan spiritual. Perjalanan laki-laki bahasa hakikatnya. Makanya manusia berpasangan, ada jasmaninya, ada ruhaninya. Jasmani dalam bahasa Quran sering disebut dengan perempuan. Ruhani dalam bahasa Quran sering disebut dengan laki-laki. Makanya manusia berpasangan, jasmani dan ruhani artinya laki-laki dan perempuan. Jadi pasangan itu bukan karena terikat oleh pernikahan. Sejak kita diciptakan Allah sudah pasangan.
Jadi pasangan itu rohani dan jasmani. Nah haji itu perjalanan rohani. Jadi kalau begitu haji sudah saja ruhnya saja. Gak bisa. Karena kalau ruhnya saja itu namanya uka-uka. Jadi karena haji perjalanan rohani, tetap saja rohani yang masih ada di tubuh jasmani. Makanya tetap saja tubuhnya juga pergi ke sana. Tetapi titik beratnya ada pada aspek rohani, bukan pada aspek jasmani. Itu harus dicamkan. Nah, di ayat ini dikatakan haji itu ternyata berjalan kaki. Yang diseru itu harus berjalan kaki, datang kepada yang menyeru. Pakai apa? Pakai unta yang kurus. Unta yang kurus, kok pakai kurus bukan unta yang gendut? Karena kata kurus ini penting untuk kita pahami. Perjalanan rohani harus enteng tubuhnya. Karena apa? Perjalanan rohani itu kan tetap pakai tubuh. Maka tubuh ini harus cekatan, harus tangkas. Itu sebabnya karena haji perjalanan rohani jangan terlalu banyak makan. Maaf ya. Orang yang tubuhnya sendiri ya masih berfokus pada nafsu makan, pengen makan yang banyak, pengen makan yang enak. Hati-hati. Karena apa yang kita makan itu menentukan karakter diri. Ketika kita makan sesuatu yang masih mengandung darah, otomatis kita menjadi agresif. Karena makanan itu. Kan kurang bagus untuk perjalanan rohani. Makanya gunakan unta yang kurus. Jadi artinya perjalanan rohani itu harus bisa mengendalikan kenikmatan-kenikmatan jasmani. Makanya ada saum Arafah, macam-macam tuh simbolik. Gitu. Jadi kalau belajar dengan saya, ya syaratnya satu. Gak boleh gendut. Ya gimana? Kalau badan aja sudah susah dibawa. Mau mengantarkan jiwa kita kemana? Kalau badan saja sudah susah dibawa. Nah ini saya lihat bagus ya, badan-badannya udah mulai langsing-langsing. Karena haji itu harus pakai unta yang kurus. Jangan gendut-gendut. Itu hebat bahasa Quran, itu sastranya tingkat tinggi. Cuman kadang-kadang kita tidak pernah memaknai itu secara dalam. Oke? Jadi ternyata haji itu berjalan kaki menggunakan unta yang kurus. Paham? Ini Quran loh. Ini Quran. Jarang dibahas. Gitu. Jadi artinya haji itu tidak jauh perjalanannya. Haji itu dekat secara hakikat. Kan Allahnya juga dekat bersama kita. Kalau Allahnya dekat berarti rumahnya dekat juga dong. Masa gak mungkin kan Allahnya dekat rumahnya jauh. Tetapi jangan lupa syariat, tarekat, hakikat, marifat. Saya sekarang sedang berbicara lebih banyak pada aspek hakikatnya. Karena syariatnya kan sudah pada pergi ke sana. Tinggal bagaimana menerjemahkannya. Clear sampai sini? Yes. Kalau gitu saya tutup dulu ayat ini. Ini dasarnya. Baik, sekarang kita lihat. Nah, apa tujuan haji? Ini yang pernah haji, saya cek lagi. Karena kalau kita tidak tahu tujuan, ya gimana sih? Kayak harimau mengejar angin. Pernah lihat gak ada harimau mengejar angin? Gak ada. Pasti kalau harimau lari itu mengejar buruan.
Gak ada harimau lari, lagi apa? Kenapa harimau lari? Sorry, saya lagi olahraga. Kalau dia lari kencang pasti mengejar buruan. Paham? Tetapi dalam berhaji tidak boleh berburu. Itu di Quran surat Al-Maidah yang pertama itu dikatakan, janganlah berburu ketika kamu sedang berhaji. Apa artinya? Perjalanan spiritual itu jangan buru-buru. Perjalanan spiritual itu tidak usah ingin cepat sampai. Nikmati saja setiap etapenya. Nah, di mana tujuan haji? Tujuan haji dicantumkan di kalimat talbiyah. Ayo, saya cantumkan di sini supaya semuanya bisa lihat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Dari ayat dari talbiyah ini tercantum tujuan haji. Apa tujuan haji? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Jadi tujuan haji cuma satu, membebaskan syirik. Ayo, yang pada sudah haji, saya tanya tujuan haji apa? Jangan-jangan sudah pulang dari sana atau sudah berkali-kali dari sana baru tahu sekarang nih tujuan haji. Padahal kalimat talbiyahnya diucapkan, cuman gak pernah dijelaskan. Ulangi, yuk kita tegaskan. Apa tujuan haji? Membebaskan syirik. Kan jelas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jelas di situ. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Ayo lihat saya. Kalau kita datang kepada Allah, jelas dong harus datang ke rumahnya. Ayo, kalau kalian bertamu ke seseorang, cari orang dulu, cari rumahnya dulu. Pertama cari rumahnya dulu. Tetapi belum selesai, karena kalian harus bertemu dengan yang punya rumah. Setuju? Ketemukan dulu alamat rumahnya, baru memasuki rumahnya. Ketemulah dengan yang punya rumah. Paham? Nah, Allah sudah ngasih alamat, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi itu alamat dari Allah. Nah, ternyata Allah ngasih alamat, aku tinggal dalam kolbumu, itu alamat. Nah, karena Allah sudah tinggal dalam kolbu disebut Baitullah oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Kolbul mukmin Baitullah dalam hadis qudsi. Jadi kalau begitu, temukan dulu kolbu di mana. Setelah ketemu kolbunya di mana, baru yang namanya rumah pasti ada pintunya. Yang namanya pintu pasti ada kuncinya. Cari kuncinya supaya pintunya terbuka. Masuklah ke rumah untuk bertemu yang punya rumah. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasyaif falyabudu rabb hadzal bait. Jangan kau sembah rumahnya, sembahlah yang punya rumah. Jelas banget. Jadi jelas bahwa tujuan haji itu cuma satu, membebaskan syirik. Nah, apa syirik itu? Syirik itu menduakan Tuhan. Gara-gara apa orang menduakan Tuhan? Gara-gara tidak tahu Tuhan. Begitu masuk ke rumahnya, memenuhi panggilannya, maka kita bertemu dengan sang pemilik rumah, menjadi tahu dan kenal kepada sang pemilik rumah. Setelah tahu dan kenal kepada dia, maka kita bebas dari syirik. Maka di Quran dikatakan, inna fatahna laka fatham mubina. Siapa yang sudah mengalami keterbukaan mata kalbu, dengan keterbukaan yang seterbuka-terbukanya, senyata-nyatanya, fatham mubina, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Aku bebaskan dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Dosa apa? Cuman satu dosa manusia, syirik aja. Dari mana kita tahu? Di Quran. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah sudah mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Itu Quran. Jadi sekarang ini kita terlalu banyak mengurusi dosa yang sudah diampuni Allah. Yang tidak diampuni gak diurus.
Makanya supaya kita terbebas dari dosa syirik, satu kuncinya, harus tahu dan kenal kepada Allah. Baik, saya ulang lagi. Apa tujuan haji? Membebaskan dosa syirik. Pernah dapat ceramah begini waktu mau haji? Ya pokoknya pergi aja. Yang penting perbekalan siap. Obat-obatan siap. Ada yang bawa kompor gas. Ada yang bawa tarasi. Iya. Ada yang bawa sambal sabulaneun. Lucu-lucu. Katanya perjalanan rohani, tetapi bekalnya semua untuk urusan jasmani. Lucu bukan? Ulangi sekali lagi. Jadi tujuan haji apa? Di mana itu ada di kalimat talbiyah. Cuman saat membaca kalimat ini kita nggak ngerti. Pokoknya kata pembimbing haji, labbaik Allahumma labbaik. Teriak juga kita, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Teriak aja. Begitu ditanya tujuan haji apa? Teuing. Nah, saya ingin mengingatkan kepada yang mau haji, kepada yang sudah haji, ya, tujuan haji itu membebaskan syirik. Apakah membebaskan syirik itu harus pergi ke sana selalu? Tentu saja tidak selalu. Ngerti maksud saya? Mungkinkah ada orang tidak pergi ke sana tetapi bisa membebaskan dari dosa syirik? Mungkin. Sangat mungkin. Jadi peringatan yang diberikan oleh COVID-19 sehingga 2 tahun tidak pergi ke sana harusnya menyadarkan kita bahwa sebetulnya Allah sedang mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya untuk membebaskan syirik terserah pada kamu sendiri. Kan itu. Yuk, tujuan haji sudah ketemu? Oke, lanjut. Jadi sekali lagi saya tegaskan, haji itu perjalanan rohani, haji itu perjalanan spiritual. Yuk, yang namanya perjalanan harus ada apa? Satu, yang namanya perjalanan harus ada kendaraan. Mana kendaraannya? Nih, kendaraan. Makanya jaga kesehatan. Karena kalau kendaraan ini rubuh, karena pola hidup kita tidak bagus, apa yang terjadi? Perjalanan kita akan terganggu. Sama seperti naik mobil mogok-mogokan. Yang kedua harus ada supir. Siapa supirnya? Nih, pikiran kita. Makanya saya bilang tadi, kendalikan pikiran agar tetap tenang. Kendalikan pikiran dengan pola pikir yang suci. Jangan sampai punya pikiran yang tercela. Karena pikiran yang tercela itu sumber ketidakbahagiaan. Orang yang sampai hari ini pikirannya masih tercela, jangankan orang melakukan keburukan, melakukan kebaikan saja bagi dia mah buruk terus. Yang ketiga harus ada penumpangnya. Awas. Ini kata perjalanan kita bedah. Kalau namanya perjalanan, satu ada kendaraan, dua harus ada apa? Supir. Yang ketiga harus ada penumpang. Siapa penumpangnya? Jiwa. Kenapa sih jiwa harus jalan-jalan? Supaya jiwa ini punya pengalaman yang luas. Supaya jiwa ini tidak terkungkung oleh keterbatasan. Supaya jiwa ini kenal kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Kalau jiwa ini kenal pada Allah dan Rasulnya, dia sudah melakukan perjalanan menuju ke sana, maka jiwa ini tidak akan pernah gelisah. Jiwa ini akan selalu dalam keadaan tentram dan tenang. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Jiwa ini tidak ada yang diingat kecuali Allah. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh supir pada penumpang? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh supir sama penumpang? Setiap kali supir sudah naik di kendaraan, penumpang sudah ada di kendaraan, awas supir, tong mawa karep sorangan. Tanya dulu penumpang mau diantarkan kemana.
Jadi selama ini hidup kita ini gak karu-karuan. Supir hayangna kamana, penumpang hayangna kamana. Jadi keinginan penumpang dengan supir gak nyambung. Akibatnya apa? Selalu terjadi perang antara supir dan penumpang. Eureun kentah supir gitu. Supir yang tahu diri, ya nanya dulu dong sama majikannya. Pak, Bu, hari ini mau dianterin kemana? Nanya dulu. Yang mau karep sorangan, berkah itu berkah dia. Si penumpangnya tidak merasa diantarkan. Itu berbahaya. Cukup gak kendaraan? Cukup gak supir? Cukup gak penumpang? Gak cukup, harus ada jalan. Nah jalan itulah sebetulnya agama. Makanya agama itu adalah jalan. Agama tuh jalan. Nah kalau kita sudah mengambil satu jalan, tekun di jalan kita, insya Allah akan sampai pada tujuan kita jalan. Jangan suka mikirin jalan orang. Dan jangan terlalu fanatik pada jalan kita. Kita harus yakin jalan kita yang terbaik, tetapi tidak usah menyalahkan orang lain. Kalau orang lain ngambil jalan yang berbeda. Siapa tahu orang lain lebih duluan sampainya, kalau orang lain tekun kok di jalannya. Kita hanya mikirin jalan orang, merasa jalan kita yang terbaik. Itulah konyolnya kita. Konyol apa konyol? Ya konyol. Tahu konyol? Iya. Yeah. Masih mending konyol daripada konyol. Nah yang ketiga, yang selanjutnya kendaraan sudah ada, supir sudah ada, penumpang sudah ada, jalan sudah ada. Cukup? Gak cukup. Harus ada rambu-rambu di sepanjang jalan. Itu yang namanya petunjuk jalan. Petunjuk jalan namanya kitab suci. Dalam agama Islam petunjuk jalannya namanya Al-Quran. Gitu. Apakah setiap orang mengerti Quran? Ya tentu saja belum tentu. Kalau nggak ngerti bahaya. Kalian jalan, lihat petunjuk jalan sepanjang jalan. Ternyata nggak ngerti. Harusnya ke kiri, malah ke kanan. Ya masuk jurang. Itulah pentingnya kita memahami kitab suci. Jangan cuma dibaca saja. Makanya di Quran dikatakan zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu hudan, petunjuk jalan. Cukup? Gak cukup, harus ada satu lagi, penuntun jalan. Makanya Allah mengutus para nabi, para rasul dan para pewarisnya setelah itu. Para tabi'in, para sunan, para wali. Itulah mereka-mereka yang disebut dengan penuntun jalan. Makanya beruntung kita dalam hidup kalau bisa bertemu dengan mereka yang mewarisi ilmunya para nabi. Karena mereka lah penuntun jalan. Apa gunanya penuntun jalan? Ngajarin kita cara membaca petunjuk jalan. Jangan sampai salah. Cukup sampai di situ? Gak cukup, harus punya bekal. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Karena haji perjalanan spiritual bekalnya takwa. Ini malah kasreng sabulaneun, goreng tempe, rendang, balado. Ya Allah. Ayo lihat saya. Sebaik-baiknya bekal kata Allah adalah takwa. Naon takwa teh? Satu, tawadu. Tawadu itu adalah kerendahan hati. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu bisa menerima setiap hal yang terjadi dalam perjalanan apa adanya. Tidak ada yang ditolak. Yang ketiga, waro. Malu sama diri sendiri, malu sama sesama, malu sama Allah. Yang keempat, alif, ikhlas. Tah eta bekalna. Tawadu, qanaah, waro, ikhlas. Itu bekalnya. Nah kalau itu yang dibawa dalam perjalanan haji, maka proses mencapai
Kesadaran tertinggi ketika haji akan tercapai. Kalau membawa yang lain-lain, kompor gas. Maaf ya, saya pernah bimbing umroh. Ada jamaah, setiap kali saya ngajak ke masjid bawa kresek. Jadi dari kamar tuh berkresek. Saya penasaran. Karena bukan hanya kresek buat sandal, yang dia bawa tuh ada kresek itu. Saya tanya, kamu kok setiap kali ke masjid dengan saya selalu bawa kresek? Apa itu? Sambal lah ya katanya. Loh kok kamu bawa sambal? Karena saya itu gak bisa makan kalau gak ada sambal. Karena kalau habis dari masjid kan ayah suka langsung ngajak ke restoran. Saya gak sempat ke kamar dulu, makanya saya bawa. Duh. Sambal. Cuman karena mikirin, karena dia itu gak bisa makan kalau gak bawa sambal. Dan sambalnya spesial. Teing sambal naon da ningali saya juga. Cuman saya kaget ketika setiap ke masjid bawa kresek. Saya tanya, isinya apa? Sambal. Saya tanya kenapa tidak ke kamar dulu kemudian ke restoran. Habis katanya ayah kalau habis dari masjid suka ngajak ke restoran. Saya gak bisa makan kalau gak ada sambal. Ya gak apa-apa. Jadi boro-boro tawadu, kona'ah, waro, alif, boro-boro itu. Gak kepikiran bekalnya apa. Karena gak ngerti kalau haji perjalanan spiritual. Kebanyakan haji hanya ngurusi aspek-aspek jasmaniah saja. Apa yang disenangi di sini bawa. Iya. Mohon maaf. Nah, cukup bekal? Gak cukup. Harus bawa senjata. Kenapa? Sepanjang perjalanan tuh mungkin ada godaan, ada itu, ada hambatan. Senjatanya apa? Sebaik-baiknya senjata kata Rasulullah adalah ilmu. Makanya ilmunya harus 4. Syariatnya kuat, tarikatnya kuat, hakikatnya keren, ma'rifatnya oke. Perjalanan itu kalau sendiri tentu saja sepi. Betul gak? Coba kalian makan sendiri. Gak asik. Kalau makan bersama, ikan asin pun terasa ikan asin. Betul? Jangan berlebihan kalau ngomong. Kalau makan bersama ikan asin pun terasa gepuk gitu. Gak mungkin tuh bohong. Makan sendiri, makan bersama ikan asin tetap aja terasa ikan asin. Kadang-kadang kita kan suka pintar sekali ya, mencari pembenaran. Gak apa-apa, saya kurang ganteng juga. Yang penting hati saya baik. Kalau itu boleh sih. Boleh. Udah kurang ganteng. Hatinya buruk, dompetnya kempes, jalan diseret-seret, bawa sendal aja udah berat, gimana bawa masalah hidup. Kayaknya kalian kalau jalan jangan diseret-seret ya. Murid saya jalannya diseret, aduh, mawa sendal wae geus ripuh. Makanya perjalanan supaya asik harus ada sahabat. Itulah perlunya kita punya komunitas. Punya keluarga spiritual. Rindu gak kita ketemu dengan sahabat-sahabat? Ada kerinduan. Karena apa? Fa'asbahtum binikmati ikhwana. Aku sudah jadikan kamu sebagai sahabat dengan nikmat yang aku berikan padamu. Kan gitu. Kadang-kadang mohon maaf. Ya, sedarah. Kalau tidak ada frekuensi spiritual yang sama, mungkin terasa jauh. Tetapi orang yang jauh baru kenal beberapa hari. Karena ada kesamaan energi, kesamaan spiritual. Selalu dirindukan. Karena di Quran dikatakan fa'asbahtum binikmati ikhwana. Aku sudah jadikan kamu menjadi sahabat dengan nikmat yang aku sudah berikan kepadamu. Apa nikmat? Nikmat yang tertinggi adalah bertemu Tuhan.
Sudah, lengkap. Coba perjalanan apa aja yang belum kita punya? Kendaraan? Oke, sehat enggak? Ya, keluaran mana itu kendaraannya? Perbaharui terus setiap saat, tune up. Iya, perbaiki kendaraannya, olahraga, jalan yang bagus, makan yang sehat. Supir? Udah, ya. Awas supirnya yang bagus, jangan yang tercela. 3 penumpangnya jiwa, siapkan. Supaya jiwa kita terus melakukan pembaruan perjalanan. Sucikan jiwa setiap saat. Jalan. Jalannya harus bagus. Aspal, hot mix, lebar. Petunjuk jalan, pahami kitab suci sesuai dengan keyakinanmu. Penuntun jalan, miliki seorang guru agar bisa ngajarin kepada kita bagaimana cara membaca kitab suci. Jangan salah persepsi, jangan salah proyeksi. Bekal, miliki bekal, takwa. Senjata, ilmu. Makanya orang yang banyak ilmunya bukan sekedar berwawasan luas, tetapi dia pun menjadi luas. Orang yang berwawasan luas pasti luas. Dan orang yang berwawasan sempit pasti kaku. Kerjanya nyalahin orang, merasa diri paling benar. Itulah karena pengetahuan itu sempit. Dan yang terakhir, milikilah sahabat. Baik. Apa yang harus dilakukan sepulang haji? Nah, ini aja, perhatikan saya. Boleh dicatat. Yang harus dilakukan sepulang haji adalah praktek ihram, praktek tawaf, praktek sa'i, praktek tahalul, praktek wukuf, praktek melempar jumroh ke dalam kehidupan sehari-hari. Awas, jangan salah menangkap pemahaman saya. Praktek ihram. Isuk-isuk ngeluarkan kain ihram, geus balik ya. Sudah sampai di Indonesia, saya mau praktek ihram. Kaos dalam dibuka, baju dibuka, celana dalam dibuka, dar pakai ihram. Ini ke masjid atau disengsarikan batur. Cukup, yang itu mah udah dilakukan di sana. Sekarang praktekkan ihram. Yuk, ihram itu apa? Tawaf itu apa? Sa'i itu apa? Prakteknya gimana? Ini yang salah kaprah, praktek ihram malah di Indonesia memakai kain ihram. Mereka mana? Nah, mereka yang dapat mempraktekkan semua ritual haji ke dalam kehidupan nyata, itu yang disebut dengan mabrur. Mereka yang berulang kali pergi ke sana tapi tapak lacakna, tidak ada perubahan. Nu kitu mah disebutna mabur. Ngerti enggak? Jadi yang satu mabrur, yang satu mabur. Malah membangga-banggakan diri dengan gelar baru yang dibikin sendiri. Da Allah mah tara temasian gelar ka sasaoge. Sugahan uih ti ditu teh dicegah di Cengkareng, diwisuda ku Allah. Dan nu marengaran ka maneh teh maneh sorangan. Haji itu artinya pengunjung. Ketika di sana kita pengunjung, cing atuh geus balik mah cing sadar. Maneh teh geus balik ka dieu. Geus balik ka dieu hayang dipanggil haji, gak asup akal. Ini ketidaksadaran ini sudah mewabah di kita. Kenapa? Kiai pun pakai haji. Pan geus balik. Orang-orang di perguruan tinggi pakai gelar-gelar, profesor, doktor, haja, haji, nanaonan. Ngartos henteu? Kalian juga sama. Sahur Bu Haji oge. Bari ngomongkeun batur.
Perhatikan saya. Siapa yang mabrur adalah mereka yang mampu mempraktekkan semua ritual. Kan saya bilang tadi agama bukan hanya ritual, tapi agama adalah perubahan perilaku. Dipraktekkan dalam hidup sehari-hari sampai terjadi perubahan perilaku. Itu namanya mabrur. Jadi gimana caranya kita mengukur seseorang hajinya mabrur atau tidak? Bukan ketika sedang haji, tetapi selesai menjalankan ritual, seperti apa yang terjadi pada dirinya. Sama seperti sholat. Kapan seseorang itu sholatnya itu mabrur? Bukan ketika sholat, setelah selesai sholat. Makanya kata Nabi, as-sholat mi'rajul mu'minin. Oke. Nah sekarang kita masuk ke intinya satu-satu. Yuk masuk ke intinya. Bagaimana mempraktekkan ihram dalam kehidupan nyata? Awas. Bukan menggunakan baju ihram di sini, bukan. Yuk kita pahami, ihram itu artinya apa? Ihram itu upacaranya di sana melepaskan pakaian berjahit, diganti dengan pakaian yang tidak berjahit. Ulangi, apa? Melepaskan pakaian berjahit diganti dengan pakaian yang tidak berjahit. Itu ihram. Sampai di sana pakai kain ihram, awas, ulah dikaput. Pakai penitik boleh. Awas, jangan dipakai sabuk pun jangan ada. Luar biasa di sana, ketat banget. Padahal itu simbolik. Saya tanya sama kalian, pinter enggak? Bukankah kain itu terbuat dari benang? Bukankah nyeun benang teh pakai mesin? Kan mesin jahit. Mana yang tidak dijahit? Atau mau ngahiji jadi kain lamun teu dijahit mah. Mikir. Kan benang dengan benang tuh menyatu teh pakai mesin, kan itu teh dijahit. Paham? Saya menggunakan kain ihram tidak berjahit. Atuh berantakan meureunnan benangna teh. Saya kadang-kadang memperhatikan ribet banget. Ya, mau pakai ini takut dosa. Mau pakai ini takut dosa. Makanya saya ajarkan pakai kain ihram. Tidak usah pakai sabuk. Hese. Makanya kalau saya mau bimbing haji umroh, ada pelatihan khusus pakai kain ihram. Gimana caranya? Supaya kaki ketika melangkah tidak pagojot. Bahasa Inggris pagojot teh. Kalau melangkah teh pagojot, lamun pagojot mah labuh, ngagubrak. Nah, ngagubrak bahasa Inggris lagi. Jadi ada caranya pakai kain ihram itu, cara ngabelitkeunnya itu. Yang biasa pakai sarung, persis pakai sarung. Ngerti maksud saya? Nah, tapi saya tidak akan mengajarkan itu. Mari kita lihat ke sini. Ihram itu adalah melepaskan kemelekatan pada dua. Satu pada harta, dua pada diri. Melepaskan kemelekatan pada harta artinya kita dikarunia banyak harta tapi tidak memilikinya. Itu yang namanya melepaskan kemelekatan. Balik haji eta peditnya kalah kanamahan Pak Haji. Jadi kalau pulang haji tambah pelit, tambah hitungan, tambah kikir. Teu ihram. Tadi situ kelihatan mabrur teh. Aduh itu Bu Hajah sepulang dari haji ayeuna mah berehan. Ya. Senyumnya juga merekah, baheula mah hese seuri oge. Ayeuna mah euy ti ditu jadi berehan, bager. Nah tuh mabrur. Ai balik ti ditu jadi pelit mah mabur. Nah inilah sebagai indikator karena enggak paham. Orang merasa kalau sudah selesai dari sana, saya sudah jadi ahli surga, keheula. Makanya perhatikan saya, orang baik itu tidak mesti masuk surga.
Karena orang baik itu dimanapun dia tinggal, tempat itu akan jadi surga. Kehadirannya saja membuat situasi jadi surga. Itu orang baik. Makanya kenapa orang baik itu tidak memilih surga sebagai tempatnya? Karena apa? Mun orang baik semua milih surga, atuh saha nu rek ngomean neraka. Maka jangan tinggal di zona nyaman. Lepaskan jubah kita, turun gunung. Lihat semua orang suci turun gunung. Tidak selamanya Nabi Muhammad tidak di Gua Hira terus turun gunung. Yuk turun gunung. Ke kampung-kampung lihat orang-orang yang susah. Berapa banyak orang yang gak makan. Santuni mereka. Gitu nggak? Ada nggak orang pulang haji ke kampung-kampung ngebagikan duit? Nah, ayo nggak? Tambah pelit. Nah itu melepaskan kemelekan pada diri itu dua. Satu, melepaskan keserakahan pada yang diinginkan. Yang kedua, melepaskan kebencian pada yang tidak diinginkan. Itu. Karena manusia itu melekat pada dua. Melekat pada keserakahan pada yang diinginkan, yang kedua melekat pada kebencian terhadap yang tidak diinginkan. Kan gitu aja manusia. Terhadap yang diinginkan terus aja pengen dapat. Terhadap yang tidak diinginkan terus aja pengen menghindar, menendang dan mencengkram. Eureun atuh kalau sudah ihram. Yuk, sekarang kita koreksi ya pada diri kita. Nih yang sudah pada pulang haji nih, selamat ya sudah datang di tanah air. Sekarang saya tanya, geus bisa ihram acan di dia? Pakai kain ihram di sana, babari. Setelah pakai kain ihram, apa yang kalian lakukan di sana? Pasti dipoto. Udah bisa diprediksi. Pasti dipoto, buru-buru disebarkan pada semua orang. Saya sudah berhaji. Teu puas, ngareneng jeung ontak. Tuh, sarei kan? Tata nu seuri pangtarik nanti pasti rumasaeun. Jadi bukan mikir, kenapa saya pakai kain ihram? Kenapa yang pakai kain ihram laki-laki? Kenapa perempuan gak pakai kain ihram? Pernah nanya enggak? Udah nanya tuh. Coba pertanyakan, kenapa yang pakai kain ihram cuma laki-laki? Apaan haji itu perjalanan ruhani. Laki-laki dalam bahasa Al-Qur'annya ruhani. Jadi simbol dari laki-laki pakai ihram, sucikan jiwamu, sucikan jiwamu. Dah badanmu mah tidak bisa dibersihkan. Rek wudu ku cai jam-jam di ditu tetap aja air kencing aya di jero awak urang. Kadang-kadang mohon maaf ya, orang Indonesia luar biasa. Ketika dibilang, kita sekarang wudunya pakai zam-zam, istimewa. Istimewa lebah manana. Cai kene. Ngerti tak wudu teh naon? Wudu itu artinya berpisah bukan bersuci. Memang sudah berpisah kamu dengan yang selain Tuhan? Apa kamu sudah ihram? Itu pertanyaan. Yuk. Karena ada HP nih di Indonesia. Di sana ada HP juga. Begitu sampai di sana, boro-boro perjalanan spiritual. Seetik nelepon. Kada eta warung, geus buka acan. Di haji mikiran warung. Sebalanya minyak acan. Maaf ya. Yang punya proyek selama di sana mikirin proyek terus. Gimana? Jadi kebanyakan hanya upacara. Ihram itu hanya upacara. Pakai kain ihram. Tengerti. Tidak pernah nanya. Saya begitu sampai di sana. Pertama saya tanya Mutoib. Kenapa yang pakai kain ihram cuma laki-laki, perempuan tidak? Tidak bisa nggak jawab.
Paling jawabannya, atuh mun istri nganggo ihram apa orat. Cuman gitu paling oge. Kumaha carana teu orat sok, da bisa dibulankeun. Karena ini ada pesan spiritualnya. Karena haji perjalanan rohani. Maka yang pakai kain ihram cuman laki-laki. Qad afla man zakkaha wa qad khaba man dasa. Beruntung mereka yang menyucikan jiwanya dan rugi yang mereka yang mengotori jiwanya. Jadi haji itu menyucikan jiwa. Apakah orang yang pulang dari Makkah itu suci? Kalau pakai kain, pakai sirah, pakai peci bodas, gampang tinggal beli 2 real. Paham maksud saya? Ya, supaya ulah gaya wungkul. Ngerti sekarang ihram? Jadi inti sarinya ihram adalah melepaskan kemelekat pada harta dan diri. Diri itu ego. Ego itu nafsu. Nah ego ada 2. Satu melepaskan kemelekatan pada keserakahan akan yang kita ingin. Yang kedua melepaskan kemelekatan pada kebencian yang tidak kita ingin. Terima semua apa adanya. Kalau masih tidak terima namanya masih melekat. 1. Itu baru ihram. Dulu waktu haji dijelaskan gak begini ihramnya? Ya enggak. Pokoknya pakai kain ihram caranya kieu pakai sabuk riweuh paciweuh. Bagaimana pakai kain ihram yang bawah? Bagaimana pakai kain ihram yang atas? Perhatikan saya. Yuk, yang laki-laki dulu. Sugan inget keneh. Pakai kain ihram sebelum tawaf. Yang mana yang terbuka, mana yang tertutup? Sok. Bener tuh hajina ya teh. Waktu pakai kain ihram yang bagian atas. Nih mau tawaf nih. Ini kan ada lengan kiri, lengan kanan. Nu ditutup ku kain ihram nu mana? Nu kenca, nu katuhu? Nu kenca. Nah, nu enggak jawab dong ibu-ibu. Saya curiga ya Pak Haji belah dia kemarana ya teh. Jika na poho pisan, datang ngerti teh. Yang ditutup itu waktu pakai kain ihram yang kiri. Waktu kita mengelilingi Ka'bah, begini. Ini Ka'bah teh dikenca. Apa artinya? Awas Ka'bah mah sanes Allah. Makanya ditutup nu kenca kade, itu lain Allah. Ini tuh baru simbol rumahnya Allah. Allah nggak ada di sana. Allah ada dalam dirimu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Makanya yang kanan dibuka. Kiri itu lambang jasmani, panon jasmani, kanan tuh lambang ruhani. Jadi kalau kita mau tawaf yang sungguhan, gunakan penglihatan kananmu supaya kamu jadi golongan kanan. Kanan tuh lambang ruhani, kiri tuh lambang jasmani. Mata ada 2, satu mata jasmani, satu mata ruhani. Kade, lamun geus nepi kaditu, tong make mata jasmani, harus menggunakan mata ruhani. Mata jasmani simbolnya kiri, mata ruhani simbolnya kanan. Makanya yang sebelah kiri ditutup pakai kain ihram. Ieu teh ngartos henteu. Ari baheula haji kumaha? Eta ada sibuk wae nguruskeun samal tarasi wae. Yang kiri ditutup, yang kanan dibuka. Makanya yang menghadap Ka'bah yang kiri, yang kanan enggak madhab Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Makanya yang kiri menghadap Ka'bah, yang kanan tidak. Kartos, tuh, yang gini saja nggak dijelaskan. Makanya nanti kalau kalian berangkat ke sana, saya bimbing. Aduh, bahkan Ka'bah pun bisa tidak ada. Yang ada cuman kekosongan aja alam cahaya. Ada mahasiswa ITB tuh, dia master. Suatu saat dia pengen pengen umroh dengan saya. Saya tanya, apa motivasi Anda umroh dengan saya? Jawabannya apa? Saya ingin membuktikan semua omongan yang saya sampaikan.
Dan ternyata begitu tawaf pertama kali dengan saya, dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Dia nggak bisa lihat lagi Ka'bah itu. Yang lihat cuman cahaya aja yang luar biasa. Ruang kosong tanpa batas. Karena saat itu yang terbuka bukan mata. Mata kirinya kan ditutup sama kain. Mata kanannya terbuka. Nah, makanya ada golongan kiri, golongan kanan. Golongan kiri itu golongan jasmani. Melihat sesuatu cuma dengan mata lahir. Ada lagi golongan kanan. Sudah bisa melihat sesuatu dengan mata batinnya. Mata kanannya. Nah, orang yang melihat dunia hanya dengan satu mata disebutnya dajjal. Dajjal teh hiji panona. Makanya gambar dajjal panona hiji, nu hiji ditutup. Bukan itu. Dajjal itu melihat dengan satu sudut pandang dunia. Itu dajjal. Makanya kita melihat segala sesuatu dari dua sudut pandang, dunia dan akhirat. Karena apa? Dunia kalau dilihat dari sudut pandang ketuhanan, tidak ada yang buruk. Semuanya baik-baik saja. Nah, kenapa ada baik buruk? Itu karena sudut pandang. Jadi baik buruk mah menang nyieun pikiran. Oke. Ini ngerti sampai sini? Sampai mana tadi? Nah, itu ihram. Mari lihat yang kedua. Setelah ihram yang kedua adalah tawaf. Yuk kita lihat tawaf. Bagaimana praktek tawaf dalam hidup? Nah, yang pertama lihat. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran. 7 putaran. Kok 7? Kok bukan 8? Kok bukan 9? Apa pentingnya kok 7? Subhanallah. Kok sama dengan 7 ayat Al-Fatihah? Kok sama dengan 7 lapis langit? Kok sama dengan 7 lapis bumi? Kok sama dengan 7 hari dalam seminggu? Kok 7? Pernah nanya enggak? Saya yakin kalian enggak nanya. Suruh muter, muter aja. Makanya tawaf yang sebenarnya adalah di sini. Di sini. Karena apa? Karena kesadaran kita itu dikelilingi oleh yang 7. Namanya panca indera. 2 telinga, 2 mata, 2 pernapasan, 1 mulut. Kendalikan yang 7. Itu tawaf yang sebenarnya. Pulang dari sana mata masih seperti itu. Menatap orang lain penuh curiga. Tidak pernah bisa menatap orang lain dengan persahabatan. Karena kalau orang yang sudah haji di tingkatan kesadaran, dia harus sudah bisa menatap orang bukan hanya dengan senyum di mulut. Belajar senyum dengan mata. Belajar senyum dengan mata. Senyum di mulut masih bisa ditipu. Tapi kalau senyum dengan mata, walaupun mulutnya tidak senyum, mata tidak pernah bisa berbohong. Tatap aja anak kita ketika berbohong, gak akan kuat dia. Karena apa? Mata itu bisa bicara. Gitu. Jadi tawaf yang sebenarnya ini nih, ya, ini adalah pintu pikiran. Ini adalah pintu pikiran. Perhatikan saya. Ada nggak kata-kata kotor lewat sini? Ada? Pasti ada. Tetapi itu bisa ditangkap oleh pikiran atau tidak, terserah kamu. Kan sudah saya bilang, sakit hati bukan urusan orang, sakit hati berurusan kamu, tergantung pikiranmu. Jadi kalau yang masuk di sini mental, 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 apa yang terjadi? Pikiran akan selalu suci dan tidak tercela. Nah, ciri orang yang sudah tawafnya keren, dia bisa mengendalikan yang 7 untuk menjaga kesucian pikirannya. Karena pikiran itu secara saintifik, ya, itu akan terganggu tergantung masukan dari yang 7. Waktu kalian tawaf bentuknya lingkaran bukan? Lingkaran itu lambang kesempurnaan. Lingkaran itu, ya, lingkaran itu jari-jarinya konstan. Jari-jari itu melambangkan jarak antara pusat dengan pinggiran. Dan kalau kita bikin lingkaran, titik awal bertemu dengan titik akhir, itu filosofis umat Islam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu di situ. Subhanallah. Dan lingkaran itu adalah lambang kesempurnaan. Perhatikan saya semuanya. Tidak ada ban yang kotak.
Semua ban lingkaran. Karena lingkaran itu selalu saja dinamis. Lingkaran itu selalu berputar. Kalian dari Jakarta ke sini banyak kotak, mual maju. Begitu banyak lingkaran, terus diulang. Karena lingkaran terus berulang, kalian sampai dari Jakarta ke Bandung, disampaikan oleh lingkaran. Makanya jangan di kotak, harus di lingkaran. Kotak itu lambang dari keterbatasan. Kotak itu lambang dari pemisahan. Jadi lingkaran. Yuk, saya tanya, Ka'bah bentuknya apa? Nah, tuh muter nanti kotak. Pernah nanya? Pasti nggak nanya. Kalau saya dulu nanya, kan Ka'bah geometriknya kotak. Kenapa kita muternya harus lingkaran? Itu adalah filosofisnya luar biasa. Makanya lingkaran luasnya 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Yuk, 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Keren banget. 22 itu adalah lambang dari Quran surat Al-Hajj, haji. Haji itu urusannya 7. Jari-jari, jari-jari. Pernah belajar matematika kan? Rumus lingkaran pi r kuadrat. Pi itu 3,14. 22/7 kali jari-jari kali jari. Harus 2 jari-jarinya. Kali jari-jari kali jari-jari. Pusing-pusing sekalian. Keren banget. Kalau saya bahas lingkaran gak selesai-selesai. Apalagi kalau saya buktikan kenapa lingkaran itu 22/7 kali jari kali jari. Saya jelaskan pakai kalkulus. Nanti kalau yang mau ayo kuliah. 10 SKS. Ya 10 SKS dihitung aja. 1 SKS kan 400.000. Baru nanti tahu saya buktikan secara kalkulus. Gimana cara menghitung luas pakai kalkulus? Nah di situ ya pakai kalkulus, pakai integral. Kalau ada papan tulisnya sekarang saya buktikan. Itulah pentingnya kita memiliki pengetahuan yang luas. Jangan terima hasil terus, kita ikut prosesnya. Kenapa bisa begitu hasilnya? Oh itu keren banget. Mahasiswa kalau saya demonstrasikan gimana menghasilkan pi r kuadrat itu gimana? Jangan cuma hafal mahasiswa, harus tahu prosesnya dari mana, bagaimana cara berpikirnya. Itulah sains, pendekatannya saintifik. Kenapa bola itu rumusnya 4/3? Ya, pi r pangkat 3 volumenya. Kenapa bola itu luasnya 4 pi r pangkat 2? Luasnya. Bisa dibuktikan itu. Kalian kan terima beres. Terima beres pun lupa. Itulah. Dulu saya tanya pakai kain ihram gimana caranya? Lupa, semuanya lupa. Tangke lamun umroh riweuh deui kayak kumaha ieu pabaliut. Ya, nu mana ditutup itu. Ya, aduh itu. Makanya tawaf itu mulainya dari Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad? Batu hitam. Mana batu hitam? Loh, batu hitam ada dalam diri kita kok. Batu hitam. Ini yang merobek ibu kita saat kita saat kita lahir. Ini yang merobek ibu kita saat kita lahir. Ibu kita berdarah-darah dirobek oleh kepala kita. Ibu kita hampir kehilangan nyawa dirobek oleh kepala kita. Ingat. Ibu kita adalah orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiran kita. Ibu kita adalah orang pertama yang harus merasakan sakit untuk kelahiran kita. Ibu kita adalah orang pertama yang harus menggadaikan nyawa untuk kelahiran kita. 3 dosa kita. Makanya kata Nabi, ibum. Sadari, nih Hajar Aswad. Jadi mencium Hajar Aswad yang sebenarnya adalah menghormati ibu. Dan ibumu ada 2. Satu ibu yang melahirkan, yang kedua ibu pertiwi. Bumi ini adalah ibu kita. Mencium Hajar Aswad, yuk kita nanam. Mencium Hajar Aswad, yuk kita jaga kebersihan bumi ini. Mencium Hajar Aswad, yuk kita tidak merusak bumi ini. Itu. Bukan berulang kali cium di sana, tetapi pulang ke sini nggak ada yang berubah akhlaknya. Pada saat tawaf, kalian harus melewati multazam. Apa multazam? Multazam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya komitmen. Masih ingat nggak
komitmen kamu dengan Allah? Masih ingat? Masih ingat gak komitmen kita dengan Allah? Apa komitmen kita dengan Allah? Jangan lupa, kita datang ke semesta ini dengan satu komitmen. Komitmen kita datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada semesta ini. Itu komitmen kita. Makanya, kalau komitmen itu dipegang, 4 kuncinya. 1, hiduplah lillah karena Allah. Yang kedua, hiduplah billah bersama Allah. Yang ketiga, hiduplah bismillah atas nama Allah. Dan yang keempat, hiduplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pegang komitmen itu. Lillah, billah, bismillah, alhamdulillah. Praktekkan dalam hidup. Itu baru keren multazamnya. Malah multazam tempat kita berdoa. Begitu sampai di multazam terus berdesak-desakan, ngeluarkan kertas berebet. Ya Allah, si anu. Terus Allah diajarin sama Anda supaya ngikutin keinginan Anda. Kapan mau berserah diri pada Allah? Nah, setelah melewati multajam, melewati pintu Ka'bah. Untuk apa? Untuk apa kita tawaf melewati pintu Ka'bah? Karena pintu Ka'bah yang di sana itu simbolik. Hakikatnya kamu dalam hidup ini harus menemukan pintu kolbumu. Harus bisa membuka pintu kolbumu. Agar kamu bisa masuk ke rumah Allah yang sesungguhnya, melaksanakan haji yang sesungguhnya, membebaskan dosa syirik yang ada padamu. Itu. Baru melewati makom Ibrahim, naik pangkat. Makom itu bukan makam, makom itu level. Masuk ke level Ibrahim. Keren banget. Apa sih level Ibrahim? Luar biasa. Maqamu Ibrahim musalla. Salatlah kamu di makom Ibrahim. Kalau kamu malah sholat di sana. Sholat di makom Ibrahim, sholat di level Ibrahim. Gimana Ibrahim sholat? Lihat Ibrahim. Mencari Tuhan. Ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Baru sampai pada puncaknya. Inni wajjahtu wajhiyalilladzi fataras samawati wal ar. Hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Disitulah Ibrahim bebas dari dosa syirik. Setelah bertemu bintang, bulan dan matahari. Renungkan kata-kata saya. Begitu kita mencapai posisi itu, itulah kita sudah makom Ibrahim. Masuk ke Hijir Ismail. Apa Ismail? Luar biasa. Ismail ini lambang kepasrahan. Pasrah total kepada Allah, itu lambangnya Ismail. Setelah Ismail masuk rukun Yaman. Yaman itu kanan. Sudah saya bilang tadi, kanan itu apa? Golongan kanan, golongan kiri. Masuk lagi ke Hajar Aswad. Bikin lingkaran yang sempurna. Dari Allah kembali kepada Allah. Keren banget. Gimana mempraktekkan ini semua? Yuk, bagaimana cara mengelilingi lingkaran? Bagaimana cara tawaf? Perhatikan saya. Perhatikan saya. Jadi, apapun yang terjadi di semesta ini. Apapun yang terjadi di semesta ini. Itu bukan karena keinginan Allah. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita, semua kita sendiri yang mengundangnya. Oleh karena itu, maka sadari dan terima apapun yang terjadi itu adalah buah karma kita. Baik karma baik maupun karma buruk. Kendalikan yang 7 yang ada di sini supaya pikiran tetap suci. Itulah tawaf yang keren. Jadi kalau orang yang sudah tawafnya keren, tidak tersinggungan, tidak marahan, tidak baperan. Begitu ada yang tidak suka, tidak langsung protes. Sudah bisa mengendalikan. Mengerti? Nah, lanjut. Setelah tawaf kemudian apa? Sa'i. Bagaimana mempraktekkan sa'i? Sa'i itu perjalanan dari Sofa ke Marwah. Apa Sofa? Sofa itu ikhlas. Marwah itu bahagia. Makanya apapun yang kamu lakukan dengan ikhlas pasti berujung dengan kebahagiaan. Percaya deh sama saya. Makanya puncaknya sa'i di mana? Sofa, Marwah. Balik lagi ke Sofa, Marwah lagi. Balik lagi ke Sofa, Marwah. Puncaknya di mana? Puncaknya sa'i di Marwah. Makanya puncaknya sa'i adalah bahagia.
Apa bahagia itu? Bahagia itu memiliki pikiran yang tidak tercela, memiliki pikiran yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, ketika kita sa'i, siapa yang lari? Lagi-lagi. Yang tadi pakai kain ihram, laki-laki. Sekarang ketika sa'i, yang lari pun laki-laki. Walaupun kalian nih perempuan guru senam, gak boleh di sana lari. Kalian jalan aja. Nah, laki-laki lambang dari ruhani, perempuan lambang dari jasmani. Artinya apa? Selesai sa'i, tanamkan pada dirimu. Urusan ruhani harus lari. Urusan jasmani jalan saja, jalan saja. Apa yang terjadi? Sepulang dari sa'i, urusan ruhani jalan, bahkan tidak ada jalannya sama sekali. Tapi urusan dunia lari kenceng terus. Kan kebalik. Karena nggak ngerti. Pokoknya di sana begitu ada lampu hijau, lari, lari gitu. Kalau kamu lari nanti masuk surga. Masa lu surga cuman lari? Kalau kamu nggak lari masuk neraka, masa cuman nggak lari masuk neraka? Itu simbolik. Jadi mengerti sekarang cara praktek sa'i dalam hidup. Nih lihat saya semua. Kematian itu pasti. Kematian bisa terjadi setiap saat pada setiap orang. Tidak memandang usia. Selesai nggak selesai pekerjaan kita, pasti kita akan mati. Jadi oleh karena itu, untuk urusan kematian sebagai puncaknya kehidupan, kita harus selalu jaga setiap saat. Jaga setiap saat. Karena itu bisa terjadi kapan saja. Betul? Yuk lari. Untuk urusan rohani lari. Untuk urusan jasmani biasa aja. Kalau mau kerja pergi jam 8 pulang jam 4 sudah cukup. Gak usah lembur. Di rumah anak sudah nunggu. Minta dibimbing untuk ngerjakan tugas, PR. Udah. Itu aja kok. Ya. Nah selanjutnya. Gimana mempraktekkan tahalul? Tahalul itu artinya kembali kepada kehidupan nyata dimulai dengan cukur rambut. Cukur rambutnya pun cukup 7 helai. Nafsu banget. Cukur rambutnya langsung dipangkas sampai gundul. Makanya coba perhatikan pada pulang haji rambutnya gundul. Padahal disunahkan cuma 7 lembar. Di mana rambut? Nih rambut. Nih rambut, rambut. Nah rambut yang harus dicukur sebetulnya bukan rambut yang di luar. Yang di sini gampang, tukang cukur 12.000 selesai. Hampir semua tukang cukur yang nyukurin rambut luar ini dari Garut. Saya dicukur di Malang, orang Garut. Dicukur di Samarinda, orang Garut. Saya pernah dicukur di Makassar, Garut juga. Ternyata di Garut ada sekolahannya. Iya. Nah karena saya juga orang Garut, saya tidak tertarik nyukur yang luar. Saya ingin nyukur yang dalam. Itu. Sama-sama Garut. Yang nyukur luar 12.000. Yang dalam masa 12.000. Makanya saya sekarang bagian nyukur sama. Tapi saya nyukur yang dalam. Cara berpikir yang buruk, yuk kita perbaiki. Pola pikir yang salah, yuk kita perbaiki. Cukur yang dalam. Itulah haji. Haji itu bukan nyukur rambut yang luar, cukur rambut yang dalam. Makanya cukup 7 helai. Mana yang 7? Lari lagi ke sini. 1, 2, 3, 4. Karena apa? Keritingnya pikiranmu itu tergantung pada yang 7 ini. Begitu yang masuk, begitu pola pikirnya salah, setiap yang masuk dari luar langsung membuat rambutmu gondrong di dalam. Keriting di dalam. Apa yang terjadi? Perlawanan, penolakan, permusuhan, kebencian. Tuh rambut-rambut yang harus dicukur. Itu urusan saya.
Makanya saya bilang sama teman-teman yang dari Garut, kamu bagian nyukur yang luar, biar saya bagian nyukur yang dalam. Cuman gak ada teman sampai sekarang. Dan gak antri kalau cukur rambut dalam. Beda dengan cukur rambut luar. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi gak sembarang nih saya dari Garut, ya, bagian cukur rambut bagian dalam. Nah, itu. Profesi saya itu sekarang. Nah, jadi cukur rambut dulu sebelum masuk ke kehidupan nyata, itu namanya tahalul. Tahalul sendiri artinya kembali ke kehidupan nyata diawali dengan cukur rambut. Lihat saya semuanya, jangan kembali ke tanah air rambut dalammu belum dicukur. Jangan kembali ke tanah air membawa kesadaran lama, pikiran lama, sifat lama. Cukur dulu dong di sana. Sehingga balik ke sini udah berubah. Anak nakal waktu sebelum pergi ke sana. Sekarang pulang dari sana, gak apa-apa. Anak adalah tamu agung, titipan semesta. Biarkan saja mencoba dia. Karena setiap yang dia lakukan pasti akan berbuah akibat. Biar merasakan, gak apa-apa, santai aja. Sebelum pergi ke sana turut campur pada urusan anak. Pendidikannya harus ini, pekerjaannya harus ini, jodohnya pun diatur-atur oleh kamu. Apa-apaan. Pulang dari sana mulai sadar, anak adalah titipan semesta untuk saya. Mereka adalah tamu agung yang harus jadi dirinya sendiri. Urusan pendidikan, biarkan mereka menemukan kesukaannya apa. Urusan pekerjaan, biarkan mereka kerja di mana. Siapa tahu ya mereka akan menemukan sendiri. Urusan jodoh, biarkan saja mereka cari sendiri. Gitu. Nah, tahalul. Gitu gak sepulang haji dulu? Boro-boro, ngerti juga enggak. Pokoknya kalau sudah pangkas rambut, sudah. Makanya Arab kan nafsu banget. Begitu orang selesai haji, wah langsung dipanggil, langsung, ya $5, tok, sampai berdarah-darah. Karena dia diburu itu waktu, ya, pakai mesin, satu orang 2 menit selesai. Itu makanya banyak yang darah-darah gitu ya. Saya perhatikan, gak usah nafsu, 7 helai. Ini pulang dari sana sampai botak. Kalau yang luar dibotakin tapi yang dalam tidak dirubah, ya buat apa? Mengerti sekarang? Ada apa dengan kepala harus dicukur? Makanya ketika wudhu juga kan harus ada menyapu kepala. Di Quran dikatakan wamsahu birusikum. Kalau kamu ingin selesai wudhumu, maka sapulah kepalamu. Udah tahu cara nyapu kepala? Sudah kalian pakai air langsung gini. Itu ngusap. Itu ngusap kepala. Di Quran tidak ada usaplah kepalamu, yang ada sapu kepalamu. Tahu nyapu? Cari yang bersih, cari yang kotor. Cari yang kotor. Gimana sih nyapu cari yang bersih? Nyapu itu cari yang kotor. Kalau yang kotor-kotornya dibuang kan sisanya bersih. Jadi bersih itu alami. Bersih itu sudah ada di sini. Paham? Nyapu itu bukan cari yang bersih, cari yang kotor. Yuk sapu kepalamu. Sapu cara berpikirmu yang membuat kamu sering tidak bahagia. Sapu pikiranmu yang membuat kamu sering benci pada orang lain. Itu karena kesalahan berpikirmu sendiri. Harapan-harapanmu sendiri. Sapu. Ayo, nyapu pakai apa? Pakai sapu. Nah, di Quran dikatakan wamsahu birusikum, sapu kepalamu. Sebelum kalian ngusap kepala pakai air, mikir dulu. Itu cuma simboliknya. Sudah tahu sapunya buat nyapu kepala? Udah tahu belum? Itulah pentingnya kita belajar meniti ke dalam diri. Yang sudah saya ajarkan meniti ke dalam diri, yuk sapu pagi dan petang. Kan di Quran dikatakan, pasabbihu hubukrotan wa asila. Sucikanlah Tuhanmu pagi dan petang.
Ketika kita menyucikan Allah pagi dan petang, maka insya Allah lama-kelamaan kotoran-kotoran di sini itu disapu. Karena sapunya nanti diberikan oleh Allah. Allah yang akan menyapunya. Makanya orang-orang yang rajin pagi dan petang terus meniti ke dalam diri. Makanya perhatikan. Lama-kelamaan semua pikiran-pikiran yang buruk di kepalanya sirna. Apa yang terjadi? Fisiknya jadi sehat. Yo ya, yang fisiknya kurang sehat itu jelas ya. Itu masalahmu ada di pikiranmu. Makanya pikiran harus didobrak dulu. Ya, tahalul. Keren nggak kalau haji kayak gitu? Dulu hajinya keren nggak? Tawa. Nah setelah itu kemudian kita terjemahkan wukuf. Apa sih wukuf itu? Bagaimana mempraktekkan wukuf dalam kehidupan nyata? Ya, jadi mempraktekkan wukuf dalam kehidupan nyata. Pertama, ayo pelajari dulu apa wukuf itu. Wukuf itu adalah arti yang sebenarnya dari wukuf, tahu nggak? Wukuf itu artinya diam. Diamnya apa? Bukan diamnya badan. Wukuf itu diamnya pikiran. Karena pikiran itu tidak pernah diam. Loncat ke masa lalu, loncat ke masa depan. Kalau tidak memikirkan kenangan, terus terjebak oleh harapan. Sampai lupa dengan saat ini, di sini, sekarang. Itulah wukuf. Wukuf itu hadir di sini, saat ini, sekarang. Cicing. Makanya kata orang tua kita kalau di tanah Pasundan, maneh teh kudu bisa init bari cicing, milampah tapi tengah lengkah. Init bari cicing, nah pergi tapi diam, milampah tengah lengkah, jalan-jalan tetapi tidak melangkah. Liar kan? Ya, selamat liar. Nah itu ilmu tutungkusan para leluhur, itu namanya wukuf. Jadi wukuf itu dalam terminologi kita, init bari cicing, milampah tengah lengkah, tak eta wukuf. Diamnya kita di puncak kesadaran kita, bergetar, berdenyut di pusat kesadaran murni kita sendiri. Itu namanya wukuf. Makanya wukuf harus dilakukan di mana? Di padang Arafah. Apa Arafah? Mengenal. Jadi wukuf harus dilakukan di padang pengenalan. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Makanya hadiah dari wukuf adalah ingat kepada Allah. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah indal masyaril haram. Apabila kamu telah bertolak wukuf dari Arafah, maka kamu akan ingat Allah banyak-banyak. Itu hadiahnya. Jadi hadiah dari wukuf itu apa? Bisa mengingat Allah. Karena apa? Karena wukuf itu adalah init bari cicing, milampah tengah lengkah, diamnya pikiran, hening bening. Dan pada saat pikiran hening bening, kesadaran kita muncul. Saat kesadaran muncul, disitulah terjadi perjumpaan. Makanya wukuf itu sebetulnya adalah perjumpaan. Di mana? Di padang Arafah, di padang pengenalan. Keren banget. Gimana praktek wukuf di sini? Gimana praktek wukuf di sini? Tentu saja, praktek wukuf di sini adalah bukan diam aja. Pulang dari haji kemana itu? Bu haji, cicing di kamar, nuju wukuf. Bu haji, sahur bu haji, sahur tatangi, cenah bu haji mah eta ongkos keur haji nate, ya, kengeng nambutnya, nepikeun kayeuna can bayar hutangna. Ieu teh pulang haji teh bu haji teh, kasunut tah bu haji, wukuf enggak? Enggak wukuf. Kalau yang sudah wukuf anteng saja. Paling bu hajinya senyum aja. Yang tahu saya kan saya. Biarlah, saya tidak akan berubah dengan apa kata orang tentang diri saya. Keun we eker-ekerna batur mah batur, saya wukuf tah bu haji. Sudah gitu? Sudah wukuf belum?
Anteng saja, sakinah, sakinah. Anteng. Gitu. Pernah lihat gak orang marah-marah karena air zam-zamnya pecah? Pernah lihat gak? Saya kalau pulang haji ya, pulang umroh, suka perhatikan watak manusia. Ada yang, kan biasa rebutan air zam-zam kan di airport tuh. Gak ada, kalau air zam-zam yang pecah ada yang mau ngambil, gak ada. Semua pengen yang paling bagus. Nah pernah saya melihat pertengkaran cuman karena air zam-zam tinggal 2 botol lagi, yang satu pecah, yang satu tidak. Nah yang ente kan, rebutan tuh, sampai berantem itu. Tete balik haji. Saya nggak ngerti itu wukufnya di sana bagaimana. Kalau yang sudah wukuf, ya cuman air zam-zam. Kebagian yang mana? Ya alhamdulillah segitu juga kebagian. Pecah, ya nggak apa-apa. Nanti juga yang tidak pecah pun akan dipecahkan. Ini riweuh pisan. Nah jadi wukuf di dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tetap diam apapun yang terjadi di luar dirimu. Tetap tenang, tidak tergoyahkan apapun yang terjadi di luar dirimu. Itu wukuf. Kartos. Yuk, bisa gak wukuf sekarang? Bisa gak di sini wukuf sekarang? Bisa gak sekarang? Bisa. Kalian pergi ke jalan. Di jalan itu motor seliweran, ya. Banyak yang tidak sabar. Kalian sabar aja tidak terganggu. Kalian sabar aja melakukan perjalanan tidak tergoda, tidak marah, tidak membunyikan klakson. Anteng aja. Wukuf. Di rumah ada situasi yang bergejolak tidak enak, tapi kita tetap saja sadar, tetap diam, wukuf. Saya tanya, waktu kalian wukuf di Arafah gampang gak? Gampang gak? Gampang, tinggal diam. Tapi wukuf dalam kehidupan memang tidak mudah. Untuk tetap diam, tidak bereaksi terhadap situasi yang tidak nyaman, itu tidak mudah. Jadi pertanyaan saya sekarang, apakah kita ini sudah ihram di sini? Sudah tawaf di sini? Sudah sa'i di sini? Sudah tahallul di sini? Sudah wukuf di sini? Nah, kalau sudah, mabrur. Gitu. Nah, yang terakhir dari saya ya, sebentar, dikit lagi. Melempar jumroh. Dengan apa melempar jumroh? Dengan batu. Berapa biji batunya? 7. Kalau melempar berarti ada yang harus dilempar dong. Ngelempar apa? Emang setan di sana? Emang setan di Mina? Kalau setan di Mina ya sudah, berarti di Indonesia nggak ada setan. Ternyata kenyataannya setan ada di mana-mana. Setan itu adalah pikiranmu yang palsu, pikiranmu yang gelap, pikiranmu yang bukan dirimu. Setan itu adalah pikiranmu yang tidak terterangi oleh cahaya ilahi. Itu setan. Kapan si setan ini bereaksi? Ketika ada masukan dari yang 7. Lihat saya. Ketika ada yang masukan dari sini 2, masukan dari sini 2, masukan dari sini 2, masukan dari sini, maka ini akan bereaksi. Reaksi kita di sini itulah setan. Makanya lempari dengan 7 batu. Yang dilempari bukan yang di sini, lempari aja ininya semua. Maka yang ini akan menjadi damai. Itu namanya lempar jumroh. Baru ngerti sekarang? Waktu di Mina, waktu di Musdalifah, di Masjid Masy'aril Haram, saya pernah menyaksikan orang-orang ngumpulin batu. Dan cari batu yang gede-gede. Nafsu banget. Biar setannya mampus.
makin gede batunya, makin mampus loh kamu. Karena apa? Dulu kalian masih ingat gak? Dulu itu kan si prasastinya tuh di tengah. Ini kan berbentuk sumur. Betul gak? Nah yang sini ngelempar prasasti. Saking nafsunya itu sama setan. Dan dikiranya setan itu ada di prasasti itu. Lalu melemparnya kenceng. Puk! Ya kenanya ke orang di sana. Ya orang di sana kan buncelik. Betul nggak? Iya begitu kena batu gede lagi, kenceng lagi, ya buncelik. Langsung keluar matanya, diambil batu lebih gede lagi, bak lagi. Terjadilah lempar-lemparan antara setan dengan setan. Jadi bukan kita melempar setan karena semuanya di situ jadi setan. Makanya sekarang diubah oleh pemerintah Saudi. Kenapa? Yang dilempar dinding. Supaya kalaupun kenceng lempar paling gak balik ke tarang manehna sorangan. Itu keren, pemerintah Saudi itu rada cerdas di situ ya. Jadi kalau ngelempar dinding kenceng-kencengan kan balik ke manehna sorangan. Kalau yang dulu kan bahaya karena tidak ada pembatas. Kok nyebrang tuh saking nafsu sama setan. Jadi saya pernah menyaksikan ada yang cari batu gede-gede di Musdalifah, di Masjid Al-Haram waktu kita mabit di Mina karena besok melempar jumroh dan ketemu batu gede-gede dipakai ngelempar setan. Karena tidak mengerti, kasihan. Jadi walaupun kita tidak sempat melempar batu di sana, kalau setiap hari kita melempar jumroh di sini, kendalikan yang 7 dan kendalikan reaksi pikiran terhadap yang masuk dari yang 7. Itulah lempar jumroh yang keren. Adem, tentrem di sini. Nah itulah para sahabatku, saya sudah menguraikan bagaimana berhaji sepulang haji. Mengerti sekarang? Apakah kalian bisa melaksanakan ini? Bisa. Apakah harus ke sana untuk melaksanakan ini? Bisa. Cuman yang ke sana tentu saja menangkap omongan saya menjadi mudah. Karena pernah ke Ka'bah, pernah ke Masjidil Haram, pernah cukur rambut di sana. Beda kan cukur rambut di Arab dengan di Garut? Beda kan? Beda enggak? Sarua weh gitu. Mesinnya juga sama. Ya. Nah, kita di sana pernah keliling Ka'bah. Tahu mana Hajar Aswad, tahu mana Multajam, tahu. Bedanya cuman yang sudah ke sana gampang mengerti omongan saya karena sudah membuktikan. Jadi kalau ada duit, yuk pergi ke sana. Gak apa-apa pergi ke sana ya. Biar kita napak tilas karena syariatnya kuat, torikatnya jalan, hakikatnya keren, ma'rifatnya oke. Jadi pijakan kita jadi luar biasa. Tapi sepulang dari sana belum cukup. Ya, jangan terlalu banyak pesta. Rek ini pesta heula, sakampung tadi onang, sae meredahar ke batur. Pulang dari sana pesta lagi, ya. Itu bagus, tetapi jangan sekedar pesta. What next after haji? Apa yang harus saya lakukan setelah saya pulang dari sana? Biar saya mabrur. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.